is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Shalom anak-anak. Hari ini kita masih di bab 11, yaitu mengenai topiknya nilai estetis tari. Dengan tujuan pembelajaran bab 11 ini adalah 1. Mengumpulkan dan mengolah data tentang teknik, bentuk, jenis, dan nilai estetis pada tari kreasi dari berbagai sumber. 2. Menganalisis tari kreasi serta menggali fungsi, simbol, jenis, dan konsep tari. 3. Mendemonstrasikan gerak dasar tari kreasi berdasarkan fungsi, simbol, jenis, dan nilai estetis sesuai iringan. Apa yang dimaksud dengan estetis? Nah, estetis atau estetika adalah suatu nilai keindahan yang terdapat dalam karya seni. Nah, seperti apa nilai keindahan itu? Nilai keindahan bisa dilihat dari wiraga, wirama, dan wirasa. Ketiga ini adalah nilai estetis atau nilai keindahan yang ada dalam tarian. Apa yang dimaksud
dengan wiraga? Wiraga adalah penampilan gerakan penari yang dilihat dari kepala hingga kaki. Nah, wiraga digunakan untuk menilai kompetensi menari, meliputi keterampilan menari, hafal terhadap gerakan, ketuntasan gerak, dan keindahan gerak. Jadi memang betul kalau wiraga ini harus dilihat dari atas hingga bawah, dari ujung kaki hingga ujung rambut suatu penari. Nah, ini bukan wiraga ya, tapi yang kedua ini wirama. Wirama adalah gerakan tari yang mengikuti irama musik pengiring tarian. Irama ini untuk menilai kesesuaian dan keserasian gerak dengan irama atau musik iringan. Kesesuaian dan keserasian gerak dengan tempo juga. Sedangkan wirasa adalah penjiwaan atau penghayatan seorang penari dalam gerakan dan musik pengiring tarian. Wirasa biasanya untuk menilai kesesuaian gerak dengan tema tari yang terlihat dalam cara penari memberikan penjiwaan terhadap tarian. Nah, diingat kalau wiraga itu yang kosakata yang di belakangnya raga berarti gerakan, bentuk badan, raga, jiwa raga berarti gerakan badan, tubuh. Sedangkan wirama, ingat aja, irama. Irama berarti berkaitan dengan musik atau instrumen, musik pengiring. Sedangkan wirasa, ingat rasa. Rasa berarti batin, yaitu perasaan, penjiwaan, penghayatan, menghayati. Sudah jelas, bisa diingat ya. Contohnya, nah, kita bisa melihat dari tarian pisau surit yang berasal dari Sumatera Utara, yang biasanya banyak terdapat di daerah Langkat. Ini ada pada adat Karo, suku Karo. Nah, pisau surit ini wiraganya itu adalah kaki penari itu jinjit sambil melangkah di tempat, bukan berlari ya, dengan menggerakkan badannya naik turun, jadi seperti mengenjot. Jari juga dilentikkan, dan sesekali penari saling berhadap-hadapan. Tak lupa juga dengan kepala yang selalu mengikuti gerakan tangan. Jadi tidak terfokus pada penonton ataupun terfokus pada yang lainnya ya. Sedangkan wirasa pada pisau surit adalah gerakan yang dilakukan dengan lemah gemulai. Biasanya ini kalau lemah gemulai itu adalah penari perempuan. Wirama pada pisau surit adalah musik pengiringnya yang disajikan oleh gong, kecapi, dan keteng-keteng. Nah, dari ketiga alat musik ini akan membentuk gerakan badan penari yang naik turun. Jadi sesuai dengan irama bagaimana instrumen itu berbunyi dimainkan oleh pemain musiknya. Bisa kita lihat juga dari contoh tarian yang kedua, yaitu tarian Arjuna dari Jawa. Wiraganya itu sikap kaki dan tangan dengan ruang yang sedang, jadi tidak terbuka lebar seperti penari dari Sumatera Barat memainkan seperti silat. Jadi butuh ketegasan kalau dari Sumatera Barat ya. Jadi ini dia ruangnya hanya dibuka sedikit aja, tidak pemborosan.
Sedangkan Wirama pada tari Arjuna dari daerah Jawa, iringan tarinya yaitu gending dengan tempo yang sedang berirama mengalun. Sehingga wirasa yang ada menjadi tenang. Jadi tidak terburu-buru ya. Nah, yang perlu kita ketahui mengenai wiraga, apa saja yang kita lihat? Yang pertama itu jari-jari tangan. Selanjutnya pergelangan tangan, siku-siku tangan, bahu, masuk ke leher lagi, muka, kepala, lutut, mulut juga ya, yang kecil-kecil juga harus diperhatikan sedetail mungkin. Jari-jari kaki, dada, perut, pinggul, biji mata, ataupun banyak sekali dari tubuh kita ini. Jadi yang harus diperlukan dalam menilai wiraga, yang nilai estetisnya. Sedangkan wirama itu dari tempo ataupun aksen tarian. Aksen ini adalah melodi yang terdapat pada alat musiknya, musik pengiring seperti tadi, yaitu gong, kecapi, keteng-keteng, apalagi di toba, apa-apa saja ya, taganing, hasapi. Kalau misalnya di karo tadi kecapi, kulcapi. Kalau di toba hasapi. Sedangkan wirasa itu biasanya penjiwaan dengan kesedihan, lembut, lemah gemulai tadi, gembira, tegas, senang, sama itu dengan gembira ya, ataupun yang lainnya. Dalam wirama itu ada dua, yaitu pertama tanda dan yang kedua adalah bebas. Tanda itu adalah wirama yang tetap, temponya tetap, dan memiliki aksen yang berulang-ulang. Jadi dia beda dari wirama yang bebas. Wirama yang bebas adalah wirama yang tidak selalu memiliki ketukan dengan aksen yang berulang-ulang. Berarti dia berganti-gantian, tidak monoton. Tugasnya pada hari ini adalah sebutkan dan jelaskan tarian dari Provinsi Riau. Kemudian menjelaskan wiraga, wirasa, dan wiramanya. Buat tariannya minimal 3 tarian. Sekian dari pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di minggu depan dengan topik yang berbeda, yaitu mengenai tari kreasi berdasarkan iringan. Selamat mengerjakan!